Aku mau bacain kalian cerita horor dari novel horor di Noveltoon, judulnya Mbak Rosa. Jadi Mbak Rosa ini adalah salah satu buruh pabrik di pabrik kabel. Setiap malam dia pulang naik angkot. Nah, kayak malam-malam biasa. Baru pulang Mbak, Aditya menyapa penumpang mobil angkotnya. Jadi si supirnya namanya Aditya, supir angkotnya. Iya Dit, biasalah shift siang jadi pulangnya malam. Rosa yang seorang buruh pabrik penggulung kabel menjawab angkot langganannya. Rosa biasa duduk di depan saat menumpang angkot, terlebih supirnya Aditya. Dia sangat percaya bahwa Aditya adalah orang yang ramah dan sopan. Tidak seperti supir angkutan yang lain, cenderung kurang ajar kalau sudah malam. Dit, sepi ya, nggak kayak biasa? Rosa bertanya. Ah enggak kok, rame. Aditya tersenyum. Untung gak hujan ya Dit, kalau enggak susah jalan dari pabrik keluar. Memang pabrik tempat dia bekerja jauh dari jalanan besar tempat angkot mangkal. Besok saya gak narik ya, jadi naik aja yang lewat duluan. Jangan pulang terlalu malam Mbak, kasihan anak-anakmu. Mereka nungguin di rumah. Rosa memang janda anak 3. Suaminya pergi dengan perempuan lain. Rosa merasa nyaman bercerita karena Aditya memang orang yang baik dan enak diajak ngobrol. Makanya mereka terlihat akrab. Kamu tahu aja, aku tuh setiap hari kalau pulang malam pasti nungguin kamu. Abis yang lain aku takut Dit, maklum aku kan perempuan, udah malam juga. Walau bajuku tertutup kayak gini, tetap aja niat jahat mah. Iya, makanya aku bilangin kalau perlu minta jemput ojek langganan ya Mbak. Aditya menjawab rasa khawatir Rosa. Enggak Dit, mahal kan rumah Mbak jauh. Ya udah, yang penting hati-hati aja ya Mbak. Aditya mengingatkan kembali. Aditya memang menganggap Rosa seperti kakaknya sendiri. Karena dia melihat sosok ibunya dalam diri Rosa, berjuang sendirian merawat 3 anak. Bedanya kalau Rosa ditinggal suami karena perselingkuhan, kalau ibunya Aditya ditinggal meninggal oleh ayahnya. Dan angkot inilah satu-satunya warisan dari beliau. Mbak Rosa, ayo naik. Tidak seperti biasanya, Rosa yang langsung sadar kalau angkot Aditya lewat. Aditya harus berkali-kali memanggil kali ini. Kok tumben gak ngeh kalau saya lewat? Aditya bertanya. Rosa masuk ke dalam angkot seperti biasa, duduk di depan dan hanya mengangguk. Mbak, ada masalah? Aditya bertanya lagi, sementara yang ditanya malah menunduk. Udara malam terasa lebih dingin. Aditya sesekali menatap Rosa yang masih saja menunduk. Mbak, anak-anak sehat. Aditya mencoba mencairkan suasana lagi. Dit, berhenti di sini ya. Rosa berbicara. Akhirnya setelah hampir 20 menit mereka saling diam. Kenapa Mbak? Aditya heran tapi tetap memberhentikan laju kendaraannya dekat gerbang areal pemakaman. Aditya tidak ingin berhenti terlalu lama di sini. Rosa lalu berkata, Dit, benar kata kamu ya. Ternyata angkot kamu ini rame setiap malam. Rosa berbicara dengan tatapan kosong ke depan. Aditya melotot dan bertanya, memang apa yang Mbak lihat? Mereka. Rosa menunjuk ke belakang angkot Aditya tanpa menolehkan badan. Hanya jarinya yang menunjuk ke arah belakang. Aditya lemas dan memperhatikan seluruh tubuh Rosa dengan seksama. Aditya memang jarang sekali melihat jelas tubuh penumpangnya. Itu kan gak sopan. Apalagi seseorang yang duduk di sebelah supir, bisa dianggap pelecehan. Tapi kali ini dia terpaksa memperhatikan tubuh Rosa dan memastikan sambil berharap bahwa apa yang dia sangka itu salah. Mbak! Aditya menangis setelah berteriak memanggil nama Rosa. Dia menangis seperti anak kecil dengan air mata yang luruh tanpa henti. Adit, Mbak coba nurutin seperti yang kamu bilang. Naik angkot yang pertama lewat, tapi memang sepertinya hari itu adalah waktunya Mbak. Rosa menangis.
Hari itu setelah 3 hari kamu gak ngangkot, Mbak pulang larut malam sekali karena Mbak shift siang dan pulang jam 10 malam. Tapi lanjut lembur untuk menambah uang karena si bungsu mau masak sekolah. Mbak jadi pulang larut sekali, jam 11 malam baru pulang. Mbak naik angkot pertama yang Mbak temuin. Memang agak mencurigakan karena tidak lama beberapa pemuda naik. Mereka berbau alkohol. Mbak duduk di samping supir seperti biasa. Tapi entah kenapa tiba-tiba si supir membelokkan angkotnya ke pemakaman ini. Aditya masih menangis tapi fokus mendengarkan. Setelah angkot itu berhenti di tengah pemakaman, mereka memaksa Mbak turun. Lihat, Dit. Mbak nggak pakai perhiasan. Rosa menunjukkan kedua tangannya. Mbak juga pakai pakaian tertutup, Dit. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Rosa menunjuk perutnya. Perut itu sudah terkayu yang terlihat tajam di kedua sisi. Aditya menjadi semakin lemas dan air matanya terus jatuh. Mereka kayu ini, mereka mabuk, Dit. Sakit sekali rasanya. Mereka mengubur Mbak yang masih dalam keadaan kotor di pemakaman ini dengan tidak layak. Menunjuk tempatnya, Aditya dan Rosa sudah di dalam areal pemakaman. Tolong Mbak, Dit. Sudah seminggu mereka menunggu Mbak pulang. Anak-anak Mbak, Dit. Aditya mengangguk dan menelpon polisi, mencari jejak kejahatan pemuda-pemuda itu. Setelahnya, datang polisi dan menggali kuburan yang ditunjuk Mbak Rosa. Tentu polisi yang biasa dia hubungi. Berapa pemuda, Dit? Pak Dirga bertanya. Dia kepala polisi divisi kejahatan. Lelaki ini sudah mengenal Aditya sejak kecil. Dulu sekali ayahnya lah yang selalu melapor kejadian seperti ini. Rosa bilang 5, Pak. Satunya supir angkot, tapi ciri-cirinya yang dikatakan Rosa tidak aku kenal. Mungkin supir A+an, karena aku kenal semua supir angkot di trayek ini. Pak Dirga menghembuskan nafas dan berdoa untuk Rosa. Katakan pada Rosa, pulanglah ke alamnya. Di dunia akan menjadi urusanku. Pak Dirga berkata. Mbak, jangan khawatir ya. 3 anak Mbak akan aku bantu bertemu dengan orang-orang baik agar mereka tetap bisa bersekolah. Aku sudah punya donatur tetap untuk anak-anak yatim piatu tanpa mereka harus ke panti asuhan. Ikhlas, Mbak. Setelah ini biarkan nenek mereka yang merawatnya. Rosa akhirnya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, lalu pergi bersama dengan munculnya wangi melati dan kubur yang telah tergali. Di sanalah jasadnya dikubur dengan hina, tapi sekarang dia akan dikubur dengan layak kembali kepada Tuhannya. Aditya kembali ke angkotnya dan melihat penumpangnya masih ada 5. Sekarang dia harus mencari kepala Pak Asep. Katanya dia dibegal dan kepalanya dipenggal dengan golok lalu ditinggalkan begitu saja di semak dekat kali. Tidak sulit mencari sesuai ciri-ciri Pak Asep. Lalu ada seorang kakek yang ditinggalkan kelaparan oleh cucunya yang merantau jauh, kakinya sudah membusuk. Aditya menghela nafas dan mulai membayangkan, pasti ibu dan adiknya marah dia pulang terlambat lagi. Yang cerita barusan bisa kalian baca sampai tamat di Noveltoon. Aku bacanya di handphone. Bacanya gratis sampai tamat. Aku penulisnya ada 500 part, ada 3 trilogi, judulnya Karuhun, Angkot Jemputan, dan Pasukan Karisma Jagat. Jangan lupa mampir di Noveltoon ya.